saksikan bersama reka sedana pergelaran seni pertunjukan kolosal berbasis tradisi dari seniman muda Badung sebagai Duta Kabupaten Badung. Baiklah Bapak Ibu dan hadirin sekalian, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita panggilkan sekegong dari seniman muda Badung, Duta Kabupaten Badung untuk dapat memasuki panggung. Oh iya, dia demikian semua ilmu semua ulu ngecet to hanya
Terimalah salam hormat dari Seniman Muda Badung, Duta Kabupaten Badung. Bapak Ibu undangan, hadirin penonton pecinta seni yang berbahagia. Pada malam hari ini, Seniman Muda Badung akan menampilkan reka sedana pergelaran seni pertunjukan kolosal berbasis tradisi dengan judul Pasir Ukir. Pasir dan Ukir adalah kisah tentang dua anak kembar yang lahir dari cahaya Ibu Pertiwi. Pasir dari lautan dan ukir dari gunung yang tumbuh terpisah tanpa mengetahui ikatan darah di antara mereka. Ketika kerakusan manusia mengoyak tatanan alam, menyebabkan bencana dan kepunahan, keduanya dipertemukan oleh takdir untuk mengemban dharma pemulihan semesta. Dalam semangat Jagat Kerti, ajaran luhur untuk memuliakan dan menjaga keseimbangan alam semesta, mereka bersama menanam harapan baru melalui reboisasi, konservasi air, dan edukasi ekologi. Kisah ini menggugah kesadaran bahwa bumi bukan untuk dieksploitasi, tetapi dijaga dengan cinta agar generasi mendatang mewarisi bukan kehancuran, melainkan kehidupan yang harmoni. Pimpinan produksi Imade Kaswinata Kenah SM. Ide cerita Dr. I Gusti Made Dharma Putra SSN MSN. Art Director Koreografer Niputu Ari Swidiastini SSN MSN. Director Stage Manager I Gusti Ngurah Krisna Gita SSN MSN. Komposer Imade Adi Suyoga Adnyana SSN. Iwayan Andina Sulda Tiasa SSN. Penata vokal Ayu Ari Cita Laksmi SS. Narator Igede Gita Prema Aditya. Penata cahaya BTS Production. Penata artistik Waras Tim Gobok dan Paripurna Kreatif. Penata busana Petak Sikap Kreatif dan Waras Tim Gobok. Pendukung karya Twin Muse Art Performance. Produksi Seniman Muda Badung. Penanggung jawab Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, Ketua Listibia Kabupaten Badung, Bupati Badung. Baiklah hadirin para penonton sekalian, langsung saja mari kita saksikan pertunjukan kolosal berbasis tradisi dari Seniman Muda Badung dengan judul Pasir Ukir. Selamat menyaksikan. Melainkan karena limbah yang dulu dianggap tidak membahayakan, kini menelan segalanya. Sampah yang mulai
telah tersembunyi di balik kabut dan perlahan muncul seberkas cahaya hangat menyala-nyala dan berdenyut dalam irama yang menyenangkan. Cahaya itu tidak menyilaukan, namun membelah langit yang gelap, menyinari wajah-wajah dan membasuh hati yang mulai membatu. Cemas termenung di tengah alam yang sedang gelap. Hingga tiba-tiba cahaya indah menghampiri. Kepala suku mulai memahami bahwa sang ibu tengah memohon pertolongan, meminta agar bumi diselamatkan dari keserakahan dan kelalaian. Namun arah dan tujuan cahaya itu masih menjadi teka-teki. Hingga pada akhirnya cahaya itu perlahan membentuk sesosok manusia yang anggun, bersahaja, dan memancarkan aura yang sukar untuk dijelaskan. Tak seorang pun tahu dari mana ia berasal, seolah-olah ia lahir dari cahaya itu sendiri. Sosok yang berdiri di hadapannya, ia diam namun berhormat, membawa hawa yang membuat seisi alam ikut terdiam. Namun yang masih jadi pertanyaan besar dalam benak kepala suku, siapakah dia? Utusan langit? Bayangan masa lalu? Atau harapan terakhir dari ibu pertiwi yang merintih? Dia bernama Pasir dan Bukit. Dua nama dalam satu jiwa, dua wujud dalam satu kesadaran.
bahaya. Tepatnya di lautan yang indah, tempat kisah ini bermula dan takdir mulai menampakkan jalan. Sepanjang garis posisi yang tak pernah hilang, hiduplah masyarakat yang seolah-olah lahir dan maut. Kulit mereka dicium matahari, langkah mereka mengikuti irama ombak, dan napas mereka mengandung garam dan angin asin. Sementara para nelayan mengayuh perahunya ke cakrawala, seolah berbicara dengan laut yang mereka anggap sebagai sahabat. Kekuatan pasang surut dan bisikan rahasia bumi yang disimpan dalam bumi. Di sana hidup bukanlah sekedar untuk bertahan, melainkan menyatu dengan alam. Mereka membaca perubahan angin seperti
bahwa ia bukanlah anak biasa. Si Pasir adalah anak yang istimewa. Ia merupakan pilihan Allah, titisan dari kekuatan samudra. Pasir menyelam menelusuri dasar samudra. Ia tak sekedar jatuh, ia meluncur perlahan seperti mimpi yang terbuang oleh arus yang di sekelilingnya bayangan biru keunguan menari dalam bisu. Dunia di permukaan perlahan menghilang, digantikan oleh bisikan lembut dari kedalaman. Rahasia purba yang belum terungkap. Samudra bukan hanya sekedar tentang air, dunia lain yang menyimpan dongeng, keajaiban, dan misteri yang tak pernah habis untuk dikali. Semua ikan yang berenang di lautan itu indah dan bebas seperti yang dibayangkan. Di balik gemerlapnya karang dan tarian ombak, tersembunyi kenyataan yang memilukan. Banyak dari mereka yang terjerat, tercekik, bahkan terluka oleh sampah-sampah yang dibuang sembarangan oleh manusia. Si Pasir dengan hati yang berkecamuk, ia tahu seolah lautan kini tidak lagi seperti dahulu. Dengan mata penuh kepedulian, ia melihat sosok ikan besar. Tangannya yang kecil, namun hatinya luas seolah lautan mengalir di dalam jiwanya. Satu persatu sampai
tengah keheningan yang menggantung, kepala suku terdiam menatap kilau cahaya mutiara itu. Dalam benaknya terdapat kesadaran baru bahwa penyelamatan akan dimulai. Menceritakan sisi lain negeri Tambayar. Negeri yang di mana ketika malam mulai menutup langit dengan selimut dan kelamnya malam bercampur cahaya buatan, sebuah kota menyala seperti rasi bintang yang jatuh ke bumi. Disinilah teknologi menjelma sebagai dewa baru. Layar-layar raksasa memadukan wajah-wajah yang sangat sempurna. Masyarakat di kota ini begitu maju dalam segala hal. Mereka punya pengetahuan yang luas, sistem transportasi yang tanpa supir, dan tentu saja kopi dari mesin pintar yang tahu kapan seseorang sedang patah hati. Begitulah cantiknya kota di negeri Tambayar. Semua kota ini juga punya sisi lain, sisi yang bangkit ketika matahari tenggelam, sisi yang bangkit ketika malam datang, dan sepenuhnya terlingkup dalam dunia malam.
Namun si Ukir dalam, seolah-olah pepohonan yang ada di hutan tersebut memanggil Ukir untuk kembali pada suatu yang ia nyaris dilupakan manusia kini. Akar, jiwa, begitu pula janji. Merasa sangat heran mengapa dalam sekejap kota berubah ke masa lampau, seolah-olah memberi gambaran kepada Ukir bahwa si pohon, si burung, dan binatang lainnya yang dulu hidup sangat harmonis sungguh-sungguh merindukan keberadaan si Ukir. Nikmatnya hutan tersebut. Saat tanah belum dilukai dan sebelum gedung dan beton menginjak bumi, masa di mana pohon-pohon berbicara dan semesta masih mendengar. Disinari cahaya lembut pagi, tiba-tiba binatang yang ada di lautan tersebut menyambut seluruh tempat seperti putri yang pulang sudah lama. Yang menutup dari kanopi pepohonan membentuk pola ilah langit. Jauh mereka berbaur menjadi simfoni yang seolah yang lama ditunggu. Oh, sungguh indah pemandangan ini. Dalam keheningan yang hangat, muncullah sosok penjaga hutan yang dikenal zaman. Ya, itu si macan. Namun si Ukir tak bergeming. Ia melangkah maju perlahan dan tatapannya membuat beringas si macan. Yang dimana si Ukir berkata, "Kau bukan musuhku. Kau adalah bagian dari lagu yang sama. Kita semua sama." Bisik si Ukir. Macan itu pun terdiam, lalu menundukkan kepala pelan, seperti memahami apa maksud dari Ukir. Serta sesi hutan yang semula tegang perlahan kembali bernapas tenang. Burung-burung kembali menghinggap, rusa kembali menari, dan pohon-pohon bergerisik seolah-olah bertepuk tangan di tengah hutan untuk sesaat. Oh, harmoni bukan sekadar dongeng. Ini hidup, ini sangat nyata. Dalam keheningan itu, dari kejauhan terdengar dering asing.
Yang dirasakan Ukir pasti sama yang kita rasakan. Sangat sedih karena baru saja Ukir dapat merasakan dunia yang baru saja ia kenali kembali. Mata Ukir memburam oleh asap dan air mata. Hutan yang tadinya bernyanyi kini menangis dalam diam. Dalam keheningan yang menggantung di antara serpihan daun hangus dan tanah terbakar, Ukir terduduk bersimpuh. Melihat perlakuan para pembabat hutan, tiba-tiba muncullah seekor monyet seperti utusan dari dunia yang lebih tua. Di tangannya menggenggam sebilah tongkat kayu dan dengan tenang menghampiri Ukir serta memberi tongkat itu tanpa sepatah kata pun. Kepala suku yang menyaksikan tak bergeming melihat tongkat yang ia rasakan sama seperti apa yang dia rasakan dulu. Sorot mata kepala suku membeku, namun hatinya bergemuruh seperti ada sesuatu dalam tongkat itu. Ya, yang benar, sesuatu yang telah lama ia kubur bersama cerita lama yang nyaris dilupakan. Mungkin ini saatnya, bisik kepala suku dalam hati, dan nyaris tak terdengar oleh siapapun.
yang di dalam beda cerita. Si kepala suku berada di dalam setiap cerita yang ia lalui. Keseimbangan yang telah hilang, dan saat itu bumi pun seakan menahan nafas menanti apa yang akan mereka lakukan. Di bawah langit yang perlahan mereka, cahaya fajar dan kedua gadis itu pun bersisian di hadapan altar malam. Yang selama ini diabaikan. Kemarilah Basir, kemarilah. Para monster itu bergerak, mencakar. Orang pun tak dapat dielakkan.
tahun perempuan kini mulai mengumur. Kaki yang melangkah dengan acuh ini menapaki bumi kegelapan. Mereka keluar dari rumpuhan dengan wajah yang bersifat cahaya. Maka mereka kini mampu melihat apa yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Anak-anak dan orang tua memperhatikan kebersihan lingkungan, menyapu setiap jalanan dengan lembut, membersihkan altar. Itulah kisah yang kututurkan. Sebuah kisah yang mengalir dari kisah tentang dua saudara, Basi dan Ulki.